Selamat siang untuk kita semua. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pengendalian internal dan kas dan juga persediaan. Untuk memulainya, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengendalian internal dan kas. Pengendalian. Mungkin kita sudah pernah mendengar apa artinya pengendalian ya. Di telinga kita mungkin itu tidak asing lagi. Mengendalikan itu sebenarnya apa sih? Mengendalikan itu artinya memandu atau sebagai mengendalikan juga. Oke, pengendalian internal atau internal control meliputi semua perencanaan dari suatu organisasi dan semua metode serta produser yang ditetapkan oleh manajemen dalam rangka untuk menjaga harta perusahaan dan pencurian oleh karyawan, perampokan, serta penggunaan yang tidak diotorisasi. Yang kedua, meningkatkan akuntansi dan kepercayaan dari catatan akuntansi dengan cara mengurangi resiko kesalahan atau error dan regulation dalam proses akuntansi yang dilakukan. Prinsip-prinsip dari pengendalian internal ini ada 4 bagian. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Prinsip-prinsip dari pengendalian internal ini yaitu yang pertama, dibentuk pertanggungjawaban atau establishment of responsibility. Apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban ini? Ya, pertanggungjawaban ini artinya mempertanggungjawabkan dengan jelas. Pengendalian akan efektif jika hanya satu orang yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Pembentukan pertanggungjawaban meliputi otorisasi dari persetujuan atas suatu transaksi. Misalkan kita melakukan suatu transaksi, ya salah satu contohnya ya di rumah tangga, kita pasti melakukan transaksi di pasar, artinya kita membeli peralatan dapur atau perlengkapan masak sehari-hari. Jadi satu orang yang melakukan pertanggungjawaban di sini, yaitu ibu kita sendiri. Jika di sini sudah ada 2 orang yang melakukan pertanggungjawaban, maka hasilnya akan berbeda-beda dan membuahkan hasil yang berbeda-beda pula, sehingga transaksi tersebut tidak jelas apa yang dibeli dan dikemanakan uang tersebut. Oke, kedua, pembagian tugas harus jelas atau segregation of duties. Ada 2 prinsip umum yang perlu diperhatikan, yaitu A. Tanggung jawab atas pekerjaan harus diberikan kepada individu yang berbeda, dan B. Tanggung jawab untuk memelihara pencatatan harus terpisah dengan tanggung jawab untuk menjaga fisik aset. Yang ketiga, prosedur dokumentasi harus ada atau documentation procedure. Dokumen sebagai bukti transaksi harus memenuhi syarat dalam prosedur dokumentasi. Ada beberapa prinsip dalam prosedur dokumentasi, yaitu semua dokumen harus diberi nama terlebih dahulu atau pre-number yang tercetak, serta semua dokumen harus dipertanggungjawabkan. Ya, seperti yang saya jelaskan yang tadi ya, suatu transaksi itu ini tentang dokumen, artinya dokumen harus dibuat nama yang jelas. Misalkan dalam perusahaan itu ada sebuah pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu dokumen-dokumennya itu, misalkan dia melakukan pekerjaan tentang membuat sebuah urbin, jadi dia harus membuat labelnya, ini untuk urbin ya, seperti itu. B. Dokumen sebagai bukti pencatatan akuntansi atau jurnal disampaikan ke bagian akuntansi untuk meyakinkan bahwa transaksi telah dicatat tepat waktu. Ini artinya kalau kita melakukan transaksi, jadi hari itu pula kita harus membuat transaksi agar tidak tercecar kemana semua penggunaan uang yang kita buat dan agar kita tidak lupa. Oke, yang keempat, pengendalian secara fisik, mekanik, dan elektronik harus ada. Pengendalian ini sangat penting karena akan meningkatkan akuntansi dokumentasi. Yang kelima,
verifikasi internal yang independen harus ada. Apa yang dimaksud dengan verifikasi ini? Verifikasi ini yaitu mencocokkan. Artinya, guna menciptakan pengendalian yang efektif, perlu dibentuk bagian verifikasi yang bertugas mereview, merelokasi, serta menjaga pengendalian internal agar lebih efektif. Untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif, verifikasi internal harus dilakukan 3 bagian. Yang pertama, verifikasi harus dilakukan secara periodik atau mendadak. Yang kedua, verifikasi harus dilakukan oleh karyawan atau petugas yang independen. Ketiga, saran disampaikan kepada manajer untuk dilakukan tindak koreksi. Keterbatasan pengendalian internal ialah sebagai berikut. Ternyata di sini juga masih ada keterbatasannya. Jadi di sini ada 3 keterbatasan pengendalian internal. Yang pertama, ada kemungkinan beban untuk mendesain pengendalian internal lebih besar dibanding manfaat yang diperoleh. 2, ada faktor sumber daya manusia. Ketiga, besarnya perusahaan ORSES. Oke, pengendalian internal terhadap kas. Apa sebenarnya kas itu? Kita seringkali mendengar kas. Di mana-mana kita sering, berapa kasmu? Ini untuk kas. Ya, sebenarnya apa sih kas itu? Kas itu ialah harta yang paling liquid. Arti liquid ini harta yang paling cepat mencari uang atau lancar, yang setiap saat digunakan untuk operasional perusahaan tanpa pembatas-batasan. Yang termasuk dalam kas antara lain ialah uang logam, uang kertas, cek, money order, dan on-call deposit. Ada 4 cara untuk melakukan pengendalian internal kas ini. Yang pertama, voucher system atau kartu voucher. Yang kedua, electronic funds transfer EFT system. Yang ketiga, petty cash funds atau kas kecil. Yang keempat, use bank accounts, bank rekonsiliasi. Sekarang kita akan ke bagian rekonsiliasi bank atau bank rekonsiliasi. Saya akan menjelaskannya, penyebab perbedaannya, dan bentuk-bentuk jurnalnya. Saya mengawalinya dari pengertian rekonsiliasi bank ya. Rekonsiliasi bank ini merupakan suatu laporan yang berisi saldo kas menurut perusahaan dengan saldo kas menurut bank disertai dengan penyebab perbedaan keduanya. Jadi rekonsiliasi bank ini adalah perbedaan antara kas perusahaan dan kas bank. Di sini akan banyak perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh faktor-faktornya lain. Saya akan menjelaskannya. Ada beberapa unsur yang menyebabkan kedua saldo tersebut berbeda, yang intinya disebabkan oleh adanya perbedaan waktu pengakuan ya. Oke, perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan atau time lag dan kesalahan atau error. Secara rinci, penyebab perbedaan itu ada 6 bagian. Yang pertama, adanya setoran dalam perjalanan deposit in transit yang merupakan setoran yang dilakukan oleh perusahaan menjelang akhir bulan, sudah dicatat dalam jurnal penerimaan kas oleh perusahaan tetapi belum sampai pada pihak bank sehingga bank belum melakukan pencatatan. Oleh karena itu, dalam rekonsiliasi bank, deposit in transit akan ditambahkan pada saldo bank ya. Yang kedua, cek yang masih beredar. Apa sih maksud dari cek yang masih beredar ini? Artinya yaitu cek yang ditulis oleh perusahaan untuk pembayaran tertentu telah dicatat dalam jurnal pengeluaran oleh perusahaan, tetapi sampai akhir bulan penerima cek belum mencairkan ke bank sehingga bank belum mencatatnya. Jika terdapat cek yang masih beredar dalam rekonsiliasi bank akan dikurangi pada saldo bank. Ya. Ketiga, beban bank atau bank charge yang merupakan beban yang dikenakan oleh bank kepada perusahaan atas jasa yang telah dilakukan oleh bank, tetapi sampai akhir bulan perusahaan belum mengetahui sehingga belum mencatatnya.
Jika terdapat beban bank dalam rekonsiliasi bank akan dikurangkan pada saldo kas perusahaan. Keempat, penagihan yang dilakukan oleh bank, yang merupakan penagihan yang telah dilakukan oleh bank atau piutang perusahaan telah ditambahkan pada saldo, tetapi sampai pada akhir bulan perusahaan belum mengetahui sehingga belum dicatat. Ya, seperti itu. Oke, yang kelima, cek yang tidak cukup datanya atau not savings fund check, yang merupakan cek yang diterima. Apa sih maksudnya ini? Cek yang tidak cukup datanya itu artinya cek yang kosong. Telah dicatat dalam jurnal penerimaan kas pada saat penerimaan cek, tetapi pada saat diluangkan datanya tidak mencukupi sehingga cek tersebut ditolak oleh bank. Jika terdapat cek yang tidak mencukupi dalam rekonsiliasi bank akan dikurangkan dari saldo perusahaan. 6. Kesalahan atau error, yang dalam hal ini biasa disebabkan oleh kesalahan perusahaan ataupun oleh bank. Saya akan menjelaskan ya. Di sini ada kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan dan kesalahan yang dilakukan oleh bank. Ini kalau kesalahan dari perusahaan, maka kalau perusahaan yang bermasalah ya akan ditambahkan pada saldo catatan perusahaan dan dikurangkan pada saldo catatan perusahaan juga. Kalau bank yang melakukan kesalahan, maka ditambahkan pada catatan bank dan dikurangkan pada saldo catatan bank. Untuk bentuk rekonsiliasi bank ini dapat dilihat pada gambar berikut ya. Gambar ini. Atau saya akan membacakannya. Saldo perusahaan ditambah penagihan oleh bank, kesalahan oleh perusahaan dikurangi beban jasa bank, cek kosong, kesalahan oleh perusahaan, saldo menurut perusahaan yang benar, saldo bank ditambah setoran dalam perjalanan, kesalahan oleh bank dikurangi cek yang masih beredar, dan kesalahan oleh bank itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk dalam bagian penyesuaian. Untuk menyusun rekonsiliasi bank ini kita juga membutuhkan jurnal ya, yang cirinya adalah salah satu unsur debit atau kredit, akun kas, dan jurnal penyusunan ini hanya terkait dengan saldo kas perusahaan. Jurnalnya itu ada 4 kolom terdiri dari tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Oke. Di dalam keterangannya ini terdapat penagihan oleh bank, kas, beban penagihan wesel tagih itu wesel tagihnya diletakkan di kredit, sedangkan penagihan oleh bank, kas, beban penagihan tadi diletakkan di debit. Yang kedua, beban yang tidak mencukupi itu diletakkan di debit dan kasnya diletakkan di kredit ya. Dan ketiga, cek yang tidak mencukupi itu terdiri dari piutang usaha yang diletakkan di debit dan kasnya diletakkan di kredit. Dan keempat, kesalahan. Ini kesalahan jurnal penyesuaiannya tergantung kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan ya. Contoh untuk rekonsiliasi bank ini ada sebuah contoh dari perusahaan PT Abuba per 31 Mei 2001. Saya akan coba menjelaskan nanti dari contoh perusahaan PT Abuba ini satu persatu, di mana nanti ada saldo perusahaannya ditambah, saldo bank yang ditambah atau dikurang. Saya akan menjelaskannya sambilan saya membaca soal ya. Oke, yang contohnya ini saldo rekening giro PT Abuba per 31 Mei 2001 menurut catatan bank 22.487.730 rupiah, sedangkan menurut catatan buku perusahaan 19.080.150 rupiah. Perbedaan ini disebabkan ini akan terdiri dari perbedaan yang dilakukan kesalahan oleh perusahaan atau kesalahan yang dilakukan oleh bank. Yang pertama,
C nomor 10 yang diterima PT Abuba dari PT Utama sebesar Rp4.342.500 ternyata tidak cukup dananya. Kalau atau C-nya kosong. Jadi di sini kita mengartikannya ini, maka ini masuk ke dalam ini kesalahan perusahaan sehingga saldo perusahaan di sini berkurang. Oke, yang kedua, bank salah memasukkan atau mengkredit setoran milik PT Abuba sebesar Rp427.500 ke rekening giro milik PT Abadil. Oke, di sini ada kesalahan bank. Jadi karena kesalahan bank, maka di sini mengurangi saldo bank. Ya, betul sekali. Oke, nomor 3 yang dikeluarkan PT Abuba tertanggal 10 Mei 2001 sebesar Rp2.977.500 sampai maksud saya Rp2.977.500 sampai akhir Mei belum dicairkan oleh pemegang cek ke bank. Jadi di sini juga kesalahan bank karena belum dicairkan ya. Maka di sini saldo bank yang dikurangi. Oke, keempat, C nomor 20 sebesar 432.000 untuk membayar utang atas pembelian peralatan kantor dicatat dalam buku perusahaan Rp658.350. Di sini termasuk kesalahan perusahaannya. Jadi di sini karena kesalahan perusahaan, maka saldo perusahaan di sini berkurang. Yang kelima, C22 sebesar Rp1.942.500 yang dikeluarkan oleh PT Abuba bank salah dibebankan kepada PT Qboba. Oke, salah dimasukkan. Jadi di sini merupakan kesalahan bank sehingga mengurangi saldo bank. Yang keenam, setoran tanggal 31 Mei 2001 Rp1.597.770 belum muncul dalam laporan bank per 31 bulan 5 2001. Di sini juga kesalahan bank. Oke, yang ketujuh, cek yang diterima dari pelanggan Rp2.175.000 dicatat dalam buku perusahaan Rp2.850.000. Maka di sini menambahkan saldo perusahaan ya semuanya. Kedelapan, bank berhasil menagih piutang milik PT Abuba Rp5.250.000 dengan bunga Rp352.500. Bank mengenakan beban Rp142.500 untuk transaksi tersebut. Maka di sini saldo bank bertambah dan saldo perusahaan di sini berkurang. 9. Bank membebankan beban administrasi untuk bulan Mei Rp156.000 diminta. Maka di sini ini karena kesalahan perusahaannya, maka di sini di sini kesalahan bank, jadi di sini saldo bank itu berkurang. Oke, sampai sini sudah paham. Jadi saya sudah memasukkannya di mana kesalahan perusahaan, di mana kesalahan bank. Jadi kita tinggal menyusun rekonsiliasi bank per 31 Mei 2001 2 kolom. Jurnalnya seperti ini ya. PT Abuba, kita buat judul terlebih dahulu di sini. Perusahaan mana yang harus kita rekonsiliasi, maka kita buat judulnya terlebih dahulu yaitu PT Abuba. Dan di bawahnya baris kedua rekonsiliasi bank, dan di bawahnya lagi per 31 Mei 2001 atau tanggal di mana ini melakukan transaksi tadi. Ya, sampai sini sudah paham kan? Oke, kita masuk ke dalam membuat jurnalnya. Kita susun dulu tadi semuanya ya. Saldo catatan bank tadi ada senilai Rp22.487.000
Rp730.000. Oke, kita buatlah jurnal penyesuaiannya. Dan ini adalah jurnal penyesuaiannya. Hasilnya seperti ini ya. Oke, sampai disinilah saya menjelaskan untuk pengendalian internal dan kas. Semoga semuanya sudah paham, dan kalau belum paham tentang pengendalian internal dan kas ini, bisa dibaca buku referensi yang lain atau buku-buku dengan penerbit yang mungkin sudah terkenal, atau para akuntan, atau bisa di searching dari Google ya. Oke, terima kasih. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu tentang persediaan. Oke, persediaan. Sebenarnya kata persediaan ini sudah sangat sering kita dengar ya. Di rumah, di sekolah, di tempat mana, di tempat umum, juga sudah sering sekali kita mendengar tentang kata persediaan. Sebenarnya apa ini persediaan? Persediaan ini berbeda-beda ya. Ini kita akan membahas tentang persediaan menurut perusahaan. Kalau menurut kita masing-masing, ini persediaan itu mungkin tentang stok ya, atau seperti di rumah tentang stok makanan, ya kan? Oke, kita masuk dalam persediaan. Sebenarnya apa itu persediaan menurut perusahaannya? Oh, ternyata persediaan itu semua barang yang belum terjual. Oh, ternyata perusahaan ini mungkin melakukan suatu pekerjaannya, atau melakukan, ya, setiap perusahaan mungkin ada tujuannya ya. Persediaan pada perusahaan dagang adalah barang yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Persediaan pada perusahaan manufaktur adalah barang-barang yang sedang diproduksi pada perusahaan manufaktur dan terbagi atas barang. Artinya persediaan yang telah diproduksi yang belum dipasarkan. Sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan ini terdiri dari sistem persediaan periodik, sistem persediaan perpetual. Sistem sistem persediaan periodik ini pada akhir periode akuntansi dengan menggunakan sistem pencatatan periodik harus melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan dengan cara mengukur dan menghitung berapa jumlah barang yang di gudang. Sistem pencatatan ini pada akhir periode dibutuhkan ayat jurnal penyesuaiannya. Jadi untuk membuat ayat jurnal penyesuaiannya ini terdiri dari dua ya, persediaan awal dan persediaan akhir. Untuk persediaan awal ada 4 kolom, terdiri dari tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Untuk keterangannya ada ikhtisar laba rugi yang diletakkan di kolom debit, dan persediaan diletakkan di kolom kredit. Dan untuk persediaan akhir sama juga ya, ada 4 kolom. Akan saya bacakan untuk keterangannya. Ada 2 keterangannya, persediaan sama ikhtisar laba rugi. Persediaan ini diletakkan di debit, dan ikhtisar laba rugi ini diletakkan di kredit. Yang kedua, sistem persediaan perpetual inventory system. Sistem pencatatan perpetual selalu membuat catatan setiap terjadinya mutasi persediaan atau pembelian, penjualan, ataupun return. Sebelumnya mungkin saya sudah menjelaskannya, perusahaan. Saya menjelaskannya perusahaan dagang. Mungkin kalian juga sudah tahu ya, perusahaan itu ada 3 bagian, yaitu perusahaan jasa, dagang, dan industri. Baik, kita melanjutkannya, penilaian persediaan. Ternyata di dalam persediaan ini kita juga harus melakukan penilaian. Untuk penilaian ini
Ada dua cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan pendekatan arus harga pokok yang terdiri dari sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik ini juga ada 3 bagian, masuk terakhir, keluar pertama, yang atau sering kita dengar disebut dengan LIFO, dan kedua masuk pertama keluar terakhir atau FIFO, dan rata-rata average. Sistem perpetualnya juga sama, ada LIFO, PIFO, dan average. Oke, kita masuk ke arus harga pokok. Ini ada harga terendah antara harga pokok dan harga pasar, low cost of market, dan metode laba kotor gross profit method, dan terakhir metode eceran. Maksudnya metode harga eceran. Artinya method. Oke, sebenarnya saya sudah menjelaskan apa itu tentang pendekatan arus harga pokok, yaitu sistem periodik ada 3, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Mungkin kalian bertanya-tanya, ya, apa itu arti dari LIFO, FIFO, atau average? Kalau dengan artinya FIFO ini, metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal pertama masuk akan dijual atau digunakan terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan masuk dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan persendiannya tinggi dan berdampak pada nilai aset perusahaan yang dibeli. Ya, karena ini masih mengikuti harga, karena ini perolehan awal pertama masuk dan dijual terlebih dahulu. Oke, yang LIFO artinya persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual, sehingga inventory akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang awal pertama masuk dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah dan berdampak pada nilai aset perusahaan yang rendah. Ini seperti ini contohnya. Kita membeli kerupuk harga Rp500.000 pada bulan Januari. Tadi ini kan menyatakan bahwa perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu. Ini kan Rp500 yang kita beli. Ini yang terakhir masuk ya, Rp500. Padahal harga sekarang sudah 700. Harga sekarang udah lebih rendah mungkin pada bulan Februari. Maka ini mengakibatkan persediaan akhir yang rendah dan berdampak pada nilai aset perusahaan yang rendah. C. Metode rata-rata average method. Dengan menggunakan metode ini, nilai persediaan akhir akan menghasilkan nilai antara nilai persediaan FIFO method dan nilai persediaan LIFO. Artinya ini digabung keduanya. Metode ini juga akan berdampak pada nilai harga pokok penjualan dan laba kotor. Ya, di sini sudah mungkin kalian sudah paham ya, karena saya sudah menjelaskan apa itu LIFO, FIFO, dan average. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu penilaian persediaan selain arus harga pokok. Dalam pendekatan ini terdapat 3 metode yang dikenal secara luas, yaitu sebagai berikut. Metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar, lower cost or market. Metode ini juga sering disebut dengan Carmill cost or market, whichever is lower. Metode ini dapat diterapkan dalam kondisi persediaan tidak normal, misalnya cacat, rusak, dan kadaluarsa. Metode ini adalah pembandingkan nilai yang lebih rendah antara nilai pasar, reference full, dan nilai perolehannya cost. Nilai pasar yang akan dibatasi tidak boleh lebih rendah dari batas bawah dan tidak boleh lebih tinggi dari batas atas. Oke, kita masuk bagian B, metode laba kotor, gross profit method. Metode penilaian persediaan ini bersifat estimasi, biasanya ditetapkan karena keterbatasan dokumen. Keterbatasan dokumen maksudnya seperti apa? Ini maksudnya karena keterbatasan dokumen terkait dengan persediaan, misalnya karena terjadi bencana kebakaran dan banjir.
Penilaian persediaan mendasarkan pada presentasi laba kotor perusahaan tahun berjalan atau rata-rata selama beberapa tahunnya. Ada 3 langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pertama, mengestimasi nilai penjualan tahun berjalan, menghitung nilai harga pokok penjualan berdasarkan pada presentase laba kotor yang telah diketahui, dan menghitung estimasi nilai persediaan akhir dengan menggunakan harga pokok penjualan terhadap penjualan. Metode eceran. Metode eceran menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan akhir berdasarkan eceran. Nilai persediaan akhir dan harga pokok akan diketahui dengan cara menghitung rasio antara lain persediaan yang tersedia untuk dijual dengan pendekatan harga pokok dibandingkan dengan pendekatan retail. Kemudian rasio yang diperoleh dikalikan dengan persediaan akhir yang dilihat dengan pendekatan eceran dapat diformulasikan sebagai berikut. Mungkin bisa dilihat ya di bawah ini, atau maksud saya di samping ini. Bisa dilihat ya. Oke, mari kita membahas contoh soal di sini. Di sini ada contoh soal tertanggal 2 Januari, ada persediaan awal 200 unit. Atau bisa contoh soalnya bisa dilihat di samping ini mungkin. Oke. Penyelesaiannya seperti ini. Kita hanya menyelesaikan karena waktu kita terbatas, maka penyelesaiannya hanya saya jelaskan dengan sistem periodik ya. Sistem periodiknya persediaan awal 2 Januari 2001, pembelian barang tersedia untuk dijual, penjualan persediaan akhir 31 Desember 2001. Ini nanti semua dijumlahkan. Dan hasilnya itu dari persediaan ditambah pembelian dan dikurangkan ke penjualan, dan itulah namanya persediaan akhir. Kita masuk pertama ya ke dalam FIFO, sama dengan yang saya jelaskan tadi. Untuk metode FIFO ini kita ambil dari tanggal 21 dan tanggal 18 karena termasuk dalam persediaan akhir. Unitnya ada 300, totalnya 3.400. Kita masuk ke dalam LIFO. Karena ini persediaan awal, lots, oke, yang persediaan awal. Unit ada 300, total harga 2.800. Rata-ratanya ini harga rata-rata unit, semuanya rata-ratanya itu ada 10.400. Ini dari mana hasilnya? Baik, saya akan menjelaskannya. 10.400 ini dari harga, kan ada barang tersedia untuk dijual. Jadi kita ambil di sini ada tanggal 20, 10, 21 dan 18. Kan ini semua namanya yaitu persediaan awal, pembelian dan pembelian. Jadi kita hanya mengambil pembelian dan persediaan awal. Jadi unitnya ada 1.000 keseluruhan. Maka harga totalnya itu dikalikan dengan 2 lagi sehingga menghasilkan 10.400 rupiah. Jadi itulah hasil dari 10.400 tadi dibagi ke 1.000 unit dan hasilnya 10,4 ya. Persediaan akhirnya berapa? Persediaan akhirnya itu kita melakukan, kan keseluruhannya data di 300 unit, jadi dikalikan dengan harga rata-rata per unit tadi, yaitu 10,40 rupiah, maka hasilnya ada 3.120 rupiah. Oke, menurut yang saya bilang tadi, karena waktu kita itu terbatas, maka saya hanya menjelaskan itu bagian tentang sistem periodiknya ya. Kita
masuk dalam HPP, harga pokok penjualan. Ini juga ada sistem periodiknya, ada 2 bagian loh. Ada FIFO, LIFO, dan rata-rata. Sistem periodiknya itu ada persediaan awal, pembelian, barang tersedia untuk dijual, persediaan akhir, dan akhirnya harga pokok penjualan. Sistem perpotongnya juga seperti itu, persediaan awal, pembelian, barang tersedia untuk dijual, persediaan akhir, harga pokok penjualan. Laba kotornya kita ambil dari tanggal 5, 7, 20, 10. Itu tanggal-tanggal untuk laba kotor ya semuanya. Maka saldo total harganya nanti Rp11.500. Kalau untuk jurnal itu ada tentang sistem periodik juga, sama FIFO ya, sama. Tapi untuk jurnal itu hanya ada periodik, pembelian, penutup. Ya, sama juga ternyata periodik FIFO, mencatat pembelian. Itu ada 4 kolom juga, terdiri dari pembelian yang terletak di debit, utang usaha, dan kas itu terletak di kredit. Itu untuk pembelian pada jurnal. Untuk penjualannya ada piutang usaha pada kas. Maksud saya piutang usaha atau kas ini diletakkan di debit dan penjualannya diletakkan di kredit ya. Penyesuaian untuk persediaan ada ikhtisar laba rugi, persediaan pada ikhtisar laba rugi. Oke, kita masuk ke dalam perpetual atau FIFO-nya. Mencatat pembeliannya, ada juga persediaan pada utang usaha pada kas. Untuk penjualannya ada piutang usaha penjualan pada harga pokok penjualan dan persediaan. Oke, mungkin sampai sinilah saya menjelaskannya tentang persediaan. Jadi persediaan tadi itu ada dilakukannya 3 metode. Ada FIFO, LIFO, dan average. Semoga sampai sini semuanya sudah paham. Kalau belum paham, seperti yang saya katakan tadi, bisa diambil referensinya dari buku-buku yang lain, di searching di internet, atau belajar dengan senior-seniornya, atau bisa belajar mandiri juga. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kita semua, dan jika saya dalam menjelaskannya mungkin tidak dimengerti atau terlalu cepat, bertele-tele, mohon saya dimaklumi karena kita semua masih sama-sama belajar. Dan jika saya tadi menjelaskan kurang menarik, saya juga minta maaf. Semoga video saya ini bermanfaat untuk semuanya, bukan untuk saya sendiri, tetapi untuk siapa saja yang melihatnya, terutama untuk dosen kami. Semoga video saya ini bermanfaat juga, dan jika ada kesalahan saya dalam menjelaskan, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar tentang pengendalian internal dan kas ini serta persediaan ini karena saya kurang mengerti. Dan saya juga minta maaf karena saya tidak membuat media untuk menulis, karena untuk menjumlahkannya mungkin saya hanya tahu sebagian-sebagian. Jadi mungkin banyak sekali lah kekurangan dalam video ini. Semoga dapat dimaklumi, terutama ibu dosen kami. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat siang.